Hai guys, balik lagi di channel Jo Cayakata. Ini merupakan sebuah kisah yang menceritakan tentang petualangan ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Cerita ini dimulai dari pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di hutan Amazon guys. Katanya, pohon tersebut bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan ini dipimpin oleh Don Lope de Aguirre. Selama dalam perjalanan, satu persatu pasukan ini tumbang guys. Dan yang tersisa kemudian diselamatkan oleh suku di pedalaman tersebut. Selama di sana, Aguirre meminta mata panah suci sebagai kunci untuk menemukan pohon kehidupan. Karena kepala suku menolak untuk memberikan, Aguirre pun menyerang dan membakar desa ini. Ternyata, hal tersebut membuat Aguirre dan pasukannya kena kutukan guys. Dan mereka tidak bisa meninggalkan sungai Amazon. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, berikut ulasan alur cerita film Jungle Cruise. Di sini kita diperkenalkan sama seorang arkeolog bernama McGregor yang sedang menceritakan kisah pohon kehidupan. Namun para ilmuwan tidak percaya dan menganggap cerita McGregor tidak masuk akal. Saudara Mac yang bernama Lily pergi meninggalkan ruangan dengan peta yang berada di tangannya. Lily berusaha untuk masuk ke ruangan penyimpanan barang. Di sana, Lily menyamar sebagai patung untuk menemukan peti yang berisi mata panah suci guys. Di sisi lain datang seorang pangeran bernama Joachim yang sedang mencari mata panah suci juga guys. Namun barang tersebut ternyata sudah duluan diambil oleh Lily. Lily berusaha untuk kabur, tapi aksinya diketahui sama ilmuwan. Lily pun terus berusaha untuk kabur melalui tangga, tapi malangnya malah dihentikan oleh Joachim. Hal itu membuat Lily bergantungan di tangga dan mengarah keluar. Joachim pun berjanji akan menyelamatkan Lily dengan syarat Lily harus memberikan kotak yang diambilnya. Ketika kotaknya sudah diberikan, Joachim malah mengingkari dan menjatuhkan tangganya guys. Hal itu membuat Lily terjatuh di atas bis tingkat. Joachim pun terkejut karena mata panah tidak ada di dalam kotaknya. Lily yang kini berada di rumah menyiapkan barang-barang untuk pergi ke Amazon. Seorang nahkoda yang bernama Frank dan bekerja sebagai tur para penumpang kapalnya. Selama dalam perjalanan, Frank melakukan tipuan menakuti penumpangnya dengan cerita bahaya di hutan Amazon. Tak lama kemudian, mereka didatangi oleh suku yang berada di pedalaman dan menyerang kapalnya guys. Ternyata, mereka adalah bagian dari skenario Frank. Hal itu dilakukan Frank agar penumpang mau membayarnya lebih. Sekarang ini, Lily dan Mac pun tiba di kota yang dekat dengan sungai Amazon. Lily berencana akan menyewa kapal untuk menjelajahi pohon kehidupan. Namun saat di dermaga, Frank didatangi sama Tuan Nilo untuk menagih hutang. Dan ia pun menyita mesin kapalnya. Sementara Lily dan Mac datang ke bar untuk mencari Tuan Nilo. Ternyata Frank diam-diam masuk ke kantor Tuan Nilo guys. Di saat yang bersamaan, Lily mendatangi kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Frank yang ada di dalam menyamar sebagai Tuan Nilo. Awalnya, Frank menolak untuk membantu Lily agar dia pergi. Tapi setelah Lily mengatakan bahwa dia akan memberikan banyak uang, Frank pun mau membantu Lily dengan syarat bisa membantu membuka laci yang terkunci. Saat mereka sedang bernegosiasi, datanglah Mac dengan Tuan Nilo yang asli guys. Mengetahui hal itu membuat Lily batal menggunakan jasa Frank. Saat Frank melihat kalung Lily, di mana itu adalah mata panah suci yang mereka cari, Frank pun memberikan harga murah dengan mengantarkan Lily ke tempat tujuan. Saat mereka berada di bar, tiba-tiba datang jaguar masuk ke dalam bar tersebut. Hal itu membuat seisi bar menjadi takut. Frank rela bertarung untuk mengusir jaguar itu guys. Melihat Frank yang berani mengusir jaguar, akhirnya Lily mau menggunakan jasanya. Selanjutnya, saat Frank sedang memasang mesin kapal, tiba-tiba jaguar yang tadi di bar datang kembali. Tahukah kalian,
jaguar itu ternyata adalah peliharaan Frank yang diberi nama Proxima. Saat itu, Lily naik kapal yang melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan burung malah dijebak dan dimasukkan ke dalam kandang. Frank yang sudah ketahuan sama Tuan Nilo yang mengambil mesin kapalnya memutuskan untuk pergi meninggalkan dermaga tanpa Lily, guys. Sementara Lily di dalam kandang berhasil kabur. Frank yang kemudian melihat burung-burung lepas mengetahui posisi Lily berusaha membantunya. Sebelum pergi, Lily membebaskan hewan-hewan yang ditangkap. Karena kapal jauh dari dermaga, Lily menggunakan katrol untuk menghindar dari penculik karena Lily tidak bisa berenang. Tiba-tiba, dari dalam air datang kapal selam yang dikomando sama Jauhim. Dengan senapan mesinnya, Jauhim berusaha menembak kapal yang dinaiki Lily. Hal itu membuat mesin kapalnya mati, guys. Frank pun turun dari kapal untuk mengambil minyak agar mesin kapalnya menyala kembali. Jauhim kemudian menggunakan tornado untuk meledakkan kapal Frank. Dengan kecepatan penuh, Frank berhasil menghindar dari tornado tersebut. Ketika kapal selam Jauhim ingin mengejar, baling-balingnya malah tersangkut tali. Hal itu membuat kapal selamnya menabrak dermaga Tuan Nilo, guys. Selama dalam perjalanan, mereka bertiga mulai akrab dalam satu kapal. Kemudian Lily menggunakan kamera jadulnya untuk merekam perjalanan mereka. Lily merasa kalau kapalnya keluar dari jalur yang ditentukan. Frank pun mencoba meyakinkan Lily bahwa jalur yang diambil sudah benar. Tapi Lily tetap ingin mengubah jalurnya sesuai yang ada di peta. Sekarang ini, Jauhim merasa bingung karena Sungai Amazon memiliki banyak cabang. Dia menggunakan catatan Aguirre untuk menemukan lokasi Aguirre dan juga pasukannya. Di dalam kapal, Meg kelaparan karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, guys. Lalu, Frank menggunakan tikus untuk menangkap ikan piranha. Setelah makan, Meg memutuskan untuk tidur. Sebelum pergi, Frank memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke kabinnya. Saat Meg bersiap untuk tidur, dia dikejutkan oleh Proxima yang mencoba mengejarnya. Frank pun dengan santai menenangkan Proxima agar tidak menyerang Meg. Hal itu membuat Lily merasakan kalau Meg memang tidak bisa dipercaya. Menariknya, Jauhim dan pasukannya berhasil menemukan Aguirre. Di sini dia mencoba membantu Aguirre dengan setetes air. Jauhim berhasil membangkitkan Aguirre kembali. Hal itu dilakukan Jauhim agar Aguirre bisa membantunya untuk mencari mata panah suci. Keesokan harinya, Frank meminta bantuan Proxima untuk mencuri mata panah suci yang ada di dalam tas Lily. Hal di luar dugaan terjadi ketika mereka melewati sungai yang deras dan menuju air terjun. Frank dengan sekuat tenaga berusaha memutar kapalnya ke sisi sungai. Karena posisi kapal yang oleng membuat botol anggur punya Meg menjadi tumpah. Proxima yang awalnya ingin mencuri mata panah suci malah menjilat anggur tersebut. Hal itu malah membuat Proxima menjadi mabuk, guys. Ketika Frank dan Meg mencari kayu bakar, Lily diam-diam membuka kabin milik Meg. Dan alangkah terkejutnya Lily saat mengetahui masa lalu Frank. Di mana si Frank ini dulunya berusaha mencari pohon kehidupan juga, guys. Dan ketika ditanya, Frank mengakui kalau dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan. Hal itu karena ia menganggap bahwa pohon itu adalah mitos. Saat mereka keluar kabin, tiba-tiba mereka ditembak bius. Kemudian dibawa ke suku pedalaman. Mereka pun dibawa menghadap kepala suku. Di sini, Frank bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan Lily harus menyerahkan mata panah suci miliknya. Lily yang tidak mau menyerahkan itu berhasil melepaskan ikatannya. Lily pun langsung mengambil senjatanya dan mengancam dengan tombak. Merasa kalau Lily serius, akhirnya kepala suku membuka kedok Frank, di mana mereka berteman baik dengan Frank sejak lama.
Dan sebenarnya, Frank meminta bantuan mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan mata panah sucinya. Lily yang kesal langsung menghajar Frank yang selalu membohonginya. Kemudian, Lily langsung meminta bantuan kepala suku untuk menafsirkan makna mata panahnya. Kepala suku menjelaskan bahwa pohonnya tidak jauh dari sini. Tiba-tiba, secara mengejutkan datanglah Aguirre dan juga pasukannya untuk merebut mata panah itu, guys. Frank bertarung dengan Aguirre untuk merebut kembali mata panah tersebut. Dengan cepat, Aguirre menusuk Frank dengan belati. Saat jatuh, Frank langsung melempar mata panahnya ke arah Lily. Kemudian Lily dan Meg dikejar Aguirre dan juga pasukannya. Ketika hampir dapat, Aguirre dan pasukannya ditarik kembali ke hutan karena kutukan mereka tidak boleh meninggalkan sungai. Keesokan harinya, Lily dan Meg menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka kaget karena Frank tidak mati, meskipun belatinya masih menancap. Saat di kapal, Frank menceritakan yang sebenarnya, bahwa nama aslinya adalah Francisco, dan ia ikut Aguirre mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun lalu. Pada tahun 1556, Aguirre dan Frank pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan, yang tujuannya untuk menyembuhkan anak Aguirre yang sedang sakit. Sebenarnya, Frank adalah kartografer pembuat peta yang digunakan Lily. Dan selama ekspedisi mereka tidak mampu melawan kekuatan alam. Sementara pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku yang ada di pedalaman. Di sana, mereka disembuhkan dari bunga ajaib yang dipetik dari pohon kehidupan. Lalu Aguirre meminta bunganya untuk diberikan ke anaknya. Namun, kepala suku yang menolak akhirnya diserang Aguirre. Karena mata panah suci di bawah anak kepala suku, Aguirre yang ingin merampas dihentikan sama Frank. Di tengah sekaratnya, kepala suku mengutuk Aguirre dan juga pasukannya. Semenjak kejadian itu, Aguirre dan Frank selalu berkelahi. Meskipun tertusuk hingga beberapa kali, Frank tetap tidak akan mati, guys. Karena dia kena kutukan akan hidup abadi. Bosan harus terus bertarung, Frank pun menjebak Aguirre dan pasukannya ke dalam lubang yang jauh dari sungai. Sehingga Aguirre dan pasukannya berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank menghabiskan waktu 400 tahun dengan membangun rumah dan juga dermaga di dekat sungai. Nah, dari momen itulah guys, Lily mulai simpati dan mulai suka dengan Frank. Di sisi lain, Meg dan kepala suku yang mendayung perahu didatangi sama Jauhim. Kemudian, si kepala suku pergi melarikan diri. Sementara Meg pasrah dan dibawa sama Jauhim. Setelah Jauhim mengancam akan menghancurkan desa tersebut, Meg pun memberitahukan keberadaan Lily. Dan kini, Frank dan Lily telah sampai di suatu tempat yang ternyata pohon yang dicari ada di dasar sungai, guys. Frank mencoba masuk ke dalam, tapi gerbang sangat kecil. Kemudian, Frank meminta bantuan Lily untuk masuk membuka gerbang. Namun sayangnya guys, Lily tidak bisa berenang. Frank kemudian mengajarkan Lily untuk berenang dan masuk ke dalam tersebut. Ketika berada di dalam, Lily tidak sengaja menginjak tombol jebakan guys. Lily dengan cepat mencari tuas untuk membuka pintu. Hal itu membuat air sungainya tersedot ke dalam. Dan saat yang bersamaan, datanglah Jauhim bersama Meg. Karena Meg disandera sama Jauhim, akhirnya Lily memberikan mata panah sucinya. Lalu mereka pun masuk ke dalam dan mengetahui pohonnya sudah mati. Untuk menghidupkan pohonnya, Lily dan Frank harus menjatuhkan mata panah suci di dinding batu. Setelah itu, pohon hidup kembali dan ditumbuhi bunga ajaib. Jauhim yang tamak mengancam hanya boleh mengambil 2 bunga. Lily dan Frank pun mengatur rencana untuk menipu Jauhim dengan cara Lily menembak Frank sampai jatuh. Sehingga Jauhim mengira kalau Frank sudah mati. Ketika Lily dan Jauhim menaiki pohon untuk memetik bunganya, di saat itulah Frank menyerang pasukan Jauhim. Lily pun berusaha mendapatkan bunganya.
Disebabkan tanpa cahaya bulan, pohonnya akan mati guys. Lalu Jauhim berusaha merebut bunganya dari Lily. Dengan cepat, Lily melempar bunga tersebut ke arah Frank. Di saat yang bersamaan, datanglah Aguirre yang berusaha merebut bunganya. Tidak ingin disakiti, Frank pun mengatakan kalau bunganya ada pada dirinya. Hal itu membuat Frank dikejar sama Aguirre dan juga pasukannya. Melihat Jauhim ingin menyerang Lily, Meg pun merasa kesal dan menghajar Jauhim sampai dia tertimpa batu. Di sisi lain, Aguirre dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan bunganya guys. Namun sebenarnya mereka tertipu karena bunganya telah diberikan Frank kepada Meg. Frank sengaja menabrak kapalnya ke batu besar. Hal itu membuat air sungainya menjadi kering. Dan karena tidak ada air, mereka ditarik akar dan menjadi batu. Lily yang sedih menaruh bunga di patung Frank. Hal itu membuat Frank terbebas dari kutukan. Lily yang senang langsung memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Tidak hanya itu, saat sinar bulan masuk ke dalam goa, terdapat satu bunga yang tersisa. Hal itu membuat Lily berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit. Pada akhirnya, mereka semua kembali ke pelabuhan dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Sampai jumpa di review film berikutnya.